Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, kami dari kelompok 4 kelas 10 TJKT1 SMKN 1 Tembilahan akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hehe. DJ Bronet Remix. Perkenalkan, nama saya Raja Nur Azahra dari kelas 10 TJKT 1. Saya suka ngedit, kalau suka kamu tidak boleh hehe. Ini Selina, dia cantik, baik, pintar, saking cantiknya teman sekelas pada naksir kepada Selina, hehe. ini Fahrozi Abdillah Al-Jabar. Dia suka nonton anime, saking suka sama anime, wanita nyata saja takut melihatnya, haha. Why are you running? Why are you running? Karena lu ibu. Yes, I'm a weeaboo. Yes, I'm a weeaboo. Yes, I'm a weeaboo. Lari cu, ada wibu. Yes, I'm Seandainya mereka tahu kekuatan Nanimeku. a filthy weeaboo. Ini Muhammad Ferdi, dia suka ngelawak, kadang dia juga pendiam. Ini Dionofrian Kaputra, dia sering tidur tapi kalau lagi tidur kepalanya sering dimasukin ke dalam tas karena dia tidak mau melihatkan wajah handsome-nya ketika lagi tidur. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Baiklah, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Mari simak pembahasan materi dari kelompok 4. Air, ya, air. Apa kalian tahu air? Apa? Itu? Air? Baiklah teman-teman, apakah dia benar-benar tidak tahu tentang air? Ya sudah, positive thinking saja, mungkin dia tahunya water bukan air. Baiklah, simak pembahasan materi berikut. Air adalah salah satu zat yang sangat penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Sebagian besar sel tubuh kita dan makhluk hidup lain tersusun oleh air, dan air juga diperlukan untuk berbagai reaksi metabolisme. Bumi memiliki air dengan volume mencapai 1,4 miliar kilometer kubik. Sebanyak 97% dari volume air di bumi tersebut merupakan air laut, 1,7% merupakan es, dan hanya sekitar 0,7% yang merupakan air tawar. Sisanya merupakan air dalam bentuk uap di udara. Volume air tersebut tidak akan berubah, karena air terus-menerus mengalami siklus yang disebut siklus hidrologi. Selanjutnya ada jenis-jenis air. Terbagi menjadi 3, yaitu air tawar. Contohnya sungai, danau, rawa. Air tanah. Contohnya dangkal dan dalam. Air laut. Contohnya wilayah pasang surut. Wilayah laut dangkal. Wilayah laut dalam. Wilayah laut sangat dalam. Simak penjelasan berikut. Air tawar atau air permukaan adalah air yang terdapat di permukaan bumi, yaitu sungai. Merupakan aliran air tawar yang bergerak melalui saluran alami dan bermuara ke laut, danau dan sungai lainnya. Danau merupakan bagian permukaan bumi yang berbentuk cekungan atau lembah luas, yang digenangi air serta terletak di tengah daratan. Rawa merupakan bagian permukaan bumi yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya sehingga air terkumpul atau menggenang di bagian tersebut. Selanjutnya air tanah. Adalah air yang terdapat di dalam tanah mengisi rongga antar partikel tanah berdasarkan letaknya. Air tanah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal
terletak dekat dengan permukaan tanah dan merupakan air yang dapat diserap oleh tumbuhan. Manusia juga dapat memanfaatkan air tanah dangkal sebagai sumber air. Namun, karena air tanah dangkal letaknya dekat permukaan, air ini mudah menguap sehingga cepat kering, apalagi ketika musim kemarau. Air tanah dalam terletak di antara dua lapisan tanah yang kedap air. Oleh karena itu, air tanah ini lebih sulit menguap. Air tanah dalam dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber air dengan membuat sumur pompa air dalam. Berikutnya, air laut. Air tawar di daratan akan bermuara ke laut. Oleh karena itu, air laut merupakan gabungan air dari berbagai tempat sehingga mengandung berbagai jenis garam-garaman dan mineral. Laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya menjadi: wilayah pasang surut, merupakan bagian laut yang dasarnya kering ketika air laut surut. Wilayah ini mencakup juga daerah pantai. Pantai merupakan ekosistem tersendiri yang dihuni berbagai jenis biota laut seperti udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Wilayah laut dangkal, merupakan bagian laut hingga kedalaman 150 meter. Wilayah ini paling kaya akan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya sehingga sangat penting bagi kehidupan manusia. Wilayah laut dalam, merupakan bagian laut pada kedalaman 150 sampai 1.800 meter. Makhluk hidup di wilayah ini sudah lebih sedikit dibandingkan di wilayah laut dangkal karena sinar matahari sudah tidak menembus dasar laut. Wilayah laut sangat dalam, merupakan bagian laut pada kedalaman lebih dari 1.800 meter. Wilayah ini gelap, bersuhu rendah, dan bertekanan tinggi sehingga makhluk hidup yang ada sangat sedikit. Nah, baiklah, itu saja penjelasan tentang air. Semoga apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Kiyomasa. Nanda. Gambare. Boko.